يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Diingatkan kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Yang selalu mengikuti mayit, artinya saat dikebumikan ada 3. Yatba'ul mayyita thalathatun. Yang mengikuti atau mengiringi mayit pada saat ia akan dikebumikan ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Segenap keluarganya, harta bendanya, dan amalnya. Yarji'u min hasnani wa yabqa wahidun. Dari 3 yang mengiringinya, 2 yang kembali dan hanya 1 yang menetap bersamanya. Yarji'u minha ahluhu wa maluhu. Yang kembali adalah segenap anggota keluarga dan hartanya. Itu maklum, dan kita ketahui kalau ada seorang yang telah meninggal dunia, ia diusung di atas keranda mayit, diantarkan ke bumi pemakamannya, maka yang turut mengiring bersama jenazah itu adalah anggota keluarganya. Wa maluhu, dan harta bendanya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan harta benda yang turut mengikuti jenazah adalah budak-budak beliannya, hamba sahaya miliknya. Kita sering ingat disampaikan bahwa di zaman saat ini sulit terbayangkan adanya perbudakan, karena terutama di negeri kita tidak ada. Saat ini tidak ada perbudakan. Tapi dulu, dan boleh jadi suatu waktu nanti di masa yang akan datang, mungkin akan muncul kembali perbudakan. Wujudnya adalah manusia, tapi dia itu seperti halnya benda karena bisa diperjualbelikan oleh tuan pemiliknya. Maka kata Nabi SAW, yang mengikuti jenazah itu 3. 2 akan kembali dan 1 menetap bersamanya. Yang mengikutinya sampai ke alam barzakh, sampai ke bumi pemakamannya adalah keluarganya dan hartanya. Adapun yang menetap bersamanya hanya 1, adalah amalnya. Terkait hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang memperhatikan perbekalan amal kita, karena suatu hari nanti pasti masing-masing dari kita akan berada sendirian di alam kuburnya. Dia tidak ditemani oleh segenap anggota keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Dia juga tidak ditemani oleh segenap harta bendanya. Kalaulah berpakaian, maka sungguh dia hanya berpakaian lembaran kain kafan. Dia hanya akan sendirian, dan yang akan menetap bersamanya adalah amal. Maka mumpung kita berada di 1 dari 2 hari
yaitu hari Senin dan hari Kamis, hari diangkatnya catatan amal manusia naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di hari-hari tersebut semangat kita di dalam melakukan amal kebajikan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang salih. Oleh karena itu di awal kebersamaan kita, perkenankan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi serta mengajak kepada hadirin hadirat sekalian akan pentingnya ikhlasun niyyah. Dan ini tidak akan pernah bosan kita ingatkan satu sama lain di antara kita. Demi Allah, amal kita sedikit. Kalau yang sudah sedikit itu ternyata juga terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak tulus, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang tersisa? Kita hafal benar salah satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, tepatnya ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka semua diperintahkan kecuali untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri hanya untuk Allah, mukhlisin, dalam kondisi ikhlas. Kalau amal kita sedikit dibandingkan kelalaian kita, kekhilafan kita, ketergelinciran kita, maka amal kita itu sedikit. Kemudian ternyata kita juga tidak mengikhlaskan niat hati dalam yang sedikit itu. Terus apa yang tersisa pada kita? Ini mengingatkan kita pada ucapan seorang tabi'in. Salah seorang di antara mereka yang berguru dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in tersebut bernama Maimun ibnu Mihran rahimahullah. Maimun ibnu Mihran rahimahullah adalah seorang tabi'in, dan beliau bahkan adalah seorang yang sangat menonjol sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang dikenal salih di masanya. Beliau wafat di awal abad kedua, artinya di tahun 100 sekian Hijriyah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau Maimun ibnu Mihran rahimahullah pernah berkata, "Inna a'malakum qalilah fa akhlisu fi hadzal qalil." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya amal kalian itu sedikit. Sesungguhnya amal kalian sedikit. Maka ikhlaskanlah niat pada yang sedikit itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Maimun ibnu Mihran salah seorang tabi'in yang hidup di zaman keemasan Islam, di salah satu dari 3 masa generasi terbaik umat ini. Yang pertama adalah generasi para sahabat, berikutnya adalah generasi tabi'in, dan Maimun ibnu Mihran berada di generasi tersebut, dan generasi tabi'ut tabi'in. Namun lihatlah bagaimana beliau berkata hal ini di zamannya. Kata beliau di zaman itu, sesungguhnya amal kalian sedikit. Bagaimana jika Maimun ibnu Mihran hidup di zaman kita sekarang? Subhanallah. Jika beliau di masanya berkata bahwa sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah niat pada setiap amal kalian yang sedikit itu. Bagaimana jika beliau hidup di zaman kita sekarang? Maka mengawali kebersamaan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus lebih sering melunakkan hati dengan hal-hal yang semacam ini.
yang oleh sebahagian orang yang jauh di luar sana mereka tidak memperhatikannya. Kita harus memperhatikannya dengan baik. Bersama di sebuah majelis ilmu tidak lama, sebentar. Hanya hitungan jam dari 24 jam yang kita lalui di setiap hari-hari kita. Hanya 2,5 maksimal 3 jam. Kalau kemudian kita tidak ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita khawatir kita hanya akan dapat letih, capek, bosan, tanpa nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.